mereka sengaja menumpulkan otak mereka hanya untuk apa? Pembenaran diri. Allah menjadi manusia tidak pantas. Tapi Allah menyuruh untuk mencium sandal untuk menghapus dosa, pantas katanya. Tunggal. Tuhan itu kan maha kuasa, bisa mencipta manusia. Oke, terus? Kalau Tuhan bisa mencipta manusia, apa mungkin Tuhan bisa keluar melalui manusia atau maksudnya dilahirkan? Oke. Tuhan kamu maha kuasa nggak? Sifat wajibnya. Ya, maha kuasa. Maha kuasa. Maha kuasa kalau Tuhan Islam. Ya. Kalau maha kuasa bisa nggak? Oke. Kalau Tuhan kamu manusia, bisa nggak melakukan apa saja? Maksudnya? Jikalau Tuhan kamu maha kuasa, bisa nggak Tuhan kamu melakukan apa saja? Bisa melakukan apa saja. Alkitab mengatakan, apa yang dipikirkan oleh manusia tidak sama dengan yang dipikirkan oleh Allah. Kamu sepakat atau tidak? Yes, sepakat. Oke. Manusia tidak bisa memikirkan tentang rencana Allah, tetapi Allah bisa memikirkan sedetail mungkin tentang rencana manusia. Betul? Ya, itu saya sepakat itu. Oke. Sekarang, manusia jadi Allah bisa atau tidak? Manusia jadi Allah tidak bisa. Tetapi Allah jadi manusia bisa atau tidak? Tidak bisa juga. Ya, katanya tuh berarti nggak maha kuasa Tuhan kamu, Pak. Tadi kan kamu sepakat di awal. Ya. Allah kamu maha kuasa bisa jadi apa saja nggak? Bisa. Bisa, tapi Allah Oke. ada yang... Manusia jadi Allah bisa atau tidak? Tidak bisa, saya pun setuju. Tetapi Allah yang datang menjadi manusia bisa atau tidak? Ya, setuju. Bisanya itu... Enggak, Allah yang datang menjadi manusia, Bapak sepakat atau tidak? Allah yang datang jadi manusia, kalau bilang bisanya itu maha bisa, bisa, tapi tidak pantas. Oh, tidak pantas. Sekarang... Bisa jadi tidak pantas. Oke, tidak pantas ya. Menurut Bapak tidak pantas. Sekarang Allah memberikan, ya, memberikan, misalkan Allah memberikan sebuah ketentuan, mencium batu bisa menghapus dosa, pantas atau tidak? Mencium batu? Ya, mencium batu bisa menghapus dosa. Allah memberikan sebuah informasi, mencium batu menghapus dosa, pantas atau tidak? Jadi pengampunan dosa sehabis-habisnya lewat mencium batu, itu pantas atau tidak? Kalau perintah, Bang, pantas. Jangankan mencium batu, pantas. Kalau perintah dari Allah, pantas. Mencium sandal saja kalau Allah sudah perintahkan, memang pantas, Bang. Pantas, memang pantas. Kalau Allah yang perintahkan. Ya, kalau Allahnya kamu yang perintahkan, mencium sandal pun pantas menghapus dosa. Pantas. Ya, kalau Allah yang perintahkan. Pantas ya? Ya. Pantas ya, pantas. Makanya logika mereka sengaja menumpulkan logika mereka sendiri, teman-teman. Jadi memang mereka sengaja menumpulkan. Logika itu ditajamkan. Ini malah logika ditumpulkan. Bagaimana bisa jadi tumpul ya? Coba jelaskan. Ya, bagaimana saya bilang bisa jadi tumpul? Bagaimana bisa Allah menyuruh kamu mencium sandal untuk menghapus dosa? Lalu kau bilang pantas. Nah, di situ kau menumpulkan otak atau menumpulkan logika kamu. Gitu, Pak. Lah, kenapa di off mic-nya dan itu kameranya? Pak, sehat? Pak, sehat, Pak? Oh, jatuh kan? Jatuh di bawah langsung. Nah, ini. Jadi mereka sengaja menumpulkan otak mereka hanya untuk apa? Pembenaran diri. Allah menjadi manusia tidak pantas. Tapi Allah menyuruh untuk mencium sandal untuk menghapus dosa, pantas katanya. Tadi kamu bilang apa ya? Kalau di tap layarnya teman-teman ya. Apa itu jadi sandal itu? Bukan saya yang ngomong, Bapak itu yang ngomong. Saya kan bilang gini, Allah manusia menjadi Allah kan tidak mungkin.
Allah menjadi manusia, Bapak bilang tidak, Bapak itu bilang tidak pantas. Tetapi kalau Allah memerintahkan sandal dicium untuk menghapus dosa, Bapak itu bilang pantas. Jadi, Allah yang menjadi manusia untuk mengampuni dosa-dosa manusia datang memiliki misi yang begitu luar biasa, tidak pantas katanya. Karena yang bisa menolong kita hanya Allah. Manusia berdosa tidak bisa menolong manusia berdosa. iya. Makanya Allah harus datang menjadi manusia. Karena yang berdosa adalah manusia. Kecuali yang berdosa adalah batu, baru Allah datang menjadi batu. Kecuali yang berdosa adalah sendal, sehingga Allah datang menjadi sendal. Tetapi karena yang berdosa adalah manusia, makanya Allah datang menjadi manusia. Tidak pantas, tetapi sebagai alat untuk menghapus dosa adalah mencium sendal, bisa menghapus dosa. Sepakat atau tidak? Makanya lihat tuh di TikTok, ada video mencium sendal, mencium rambut, dan lain-lain. Katanya ada berkat di situ, rahmat. Bagaimana pandangan Bapak? Kalau Allah menjadi manusia, kamu mau sembah. Kalau Allah jadi sandal, kamu mau sembah sandal. Ya banyak tuh yang kita kayak gitu. Iya, kalau Banyak tuh. Sekarang gini, saya tanya Bapak. Banyak tuh. iya, Bapak sholat gak? diam dulu. Kalau Oke. kalau kalau Tuhan jadi sandal, kamu mau sembah sandal? Kalau saya sebagai Kristen yang punya otak, ya saya nggak mau, Pak. Ya makanya itu. Kecuali memang saya nggak ada otaknya, Pak. Gini, Pak. Yang pantas disembah itu siapa, Pak? Iya Tuhan. Tuhan. Kamu sholat kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Kamu sujud kepada siapa? Ya, sujud menyembah Allah. Menyembah Allah. Sujud kamu ke arah Allah atau tidak? Ya Allah itu ada di mana-mana. Oke. Kalau Allah ada kemana-mana, di kiblat kamu ke arah mana? Harusnya kiblat kamu ke arah mana-mana. Karena kalau Allah ada di mana-mana, berarti kapanpun, dimanapun, saya mau sholat. Karena Allah ada di mana-mana, saya sholat juga bisa di mana-mana saja. Ya kan? Sholat Nah di sekarang, mana saja. kalau memang Allah kamu itu ada di mana-mana, kenapa kiblat kamu harus ke arah Arab? Apakah Allah kamu ada di Arab? Kalau Allah ada di mana-mana, kenapa kiblat kamu ke arah Arab? Apakah Allah kamu hanya ada di Arab? Sok, mangga dijawab. Saya sholat tidak menghadap ke Arab. Lantas kiblat kamu sholat arahnya kemana? Jujur, kamu sebagai Islam sholat kamu ke arah mana? Cara kiblat lah. Kiblat kamu di mana? Arab bukan? Ini Pak, makanya saya bilang dipakai logikanya. Kalau kamu nggak pakai logiknya, kamu akan menumpulkan otak kamu sendiri. Beragama itu, Pak, beriman dan beragama itu, logiknya harus ditajamkan. Kamu yang tidak pakai logika, Mas. Kamu yang nggak pakai logika, coba saya tanya, Allah ada di mana? Coba, Allah ada di mana? Coba saya tanya. Kamu penyembah manusia. Ya, kamu penyembah Arab, penyembah apa? Batu atau bukan? Penyembah Allah lah. Ya jujur aja, Allah kamu di mana? Iya, saya tanya, Allah kamu ada di mana? Allah itu tidak kelihatan, Bang. Kalau Allah itu tidak kelihatan, berarti sholat kamu ke arah mana? Di mana-mana saja bisa, betul? Iya, di mana-mana. Sekarang pada prakteknya, sholat kamu ke arah mana kiblatnya? Pada kita ngomong prakteknya, implementasinya saja. Implementasi kamu sholat ke arah mana? Kalau Allah ada di mana-mana, kenapa sholat kamu arah barat, timur, atau arah mana? Arah barat. Nah, di barat ada apa? Jawab. Di barat ada kiblat. Ah, itu maksud saya. Ini yang Yesus bilang apa? Kamu sendirilah yang mengatakannya. Jadi bukan saya yang mengatakan, kamu sendirilah yang mengatakannya. Ya. Daripada kamu menyembah manusia?
Ya daripada saya menyembah batu. Tidak ada orang menyembah batu. Gini Pak, kau dengar baik-baik, kau dengar baik-baik ya, kau dengar baik-baik ya, kau dengar baik-baik, kau dengar baik-baik Pak. Bang, Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, saya menyembah. Yesus Kristus dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, ya. Lalu malaikat sendiri yang ngomong. masa ada Tuhan mati? Dengar dulu. Yesus Kristus yang kau lihat ini akan datang dengan cara yang sama. Dia sudah naik ke surga. Dia sudah pergi ke surga, kata Yesus Kristus. Ya, kata malaikat itu. Nah, jadi solat kami, kiblat kami ke surga karena Yesus ada di surga. Ya, kami solat ke surga, kiblat kami, karena kiblat kami ada di surga. Ya, sekarang Tuhan kamu ada di mana? Di surga. Kalau Tuhan kamu di surga, kenapa kiblat kamu ke arah sana? Jawab. Buka mic-nya. Buka mic-nya. Apakah kiblat kamu di arah barat itu adalah surga? Jawab.